Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 7 kelas pemrograman mobile I1. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester, yaitu proyek membuat aplikasi. Di sini kami membuat aplikasi dengan judul True Healthy Skin. Baik, yang pertama ialah halaman splash screen, di mana sintaksnya seperti yang tertera pada layar. Di sini kita menggunakan class launcher page, kemudian nantinya menggunakan void initstate, dan juga diisi dengan start launching, di mana di start launching sendiri ini nantinya diatur durasi untuk splash screen itu sebanyak 10 detik. Kemudian bisa tolong ke bawah. Di sini juga dapat dilihat bahwa di dalam splash screen itu kami mengisi dengan logo dari aplikasi kami dan juga background sesuai warna dari aplikasi kami. Silakan di restart now. Nah, ini merupakan tampilan dari splash screen kami seperti ini. Baik, untuk halaman berikutnya yaitu halaman sign up. Di sini berisikan mengenai email, full name, password, dan untuk konfirmasi password ulang. Jadi di sini dibuat dengan kontainer. Masing-masing kontainer berisikan terkait widget yang sudah dibuat. Kemudian untuk pengisiannya sudah dapat diisi, namun belum bisa untuk menyimpan, hanya tampilannya saja. Misalnya di sini untuk mengisikan nama, emailnya, kemudian berikutnya ada nama lengkap, kemudian ada password dan juga untuk konfirmasi passwordnya. Baik, untuk kodenya atau sintaksnya seperti berikut. Jadi dibuat dengan kontainer, kemudian masing-masing kontainer itu berisikan widget yang telah kami isi, seperti kolomnya, kemudian ada juga icon yang sudah kami pasang. Berikutnya kami lanjut untuk sign up. Nah, untuk setelah sign up, user akan diarahkan ke halaman login. Nah, untuk login ini adalah halaman yang dibuat untuk user setelah melakukan pendaftaran pada akunnya. Saya Amel yang tadi dengan password. Baik, berikutnya langsung masuk untuk ke halaman loginnya. Baik, selanjutnya ialah tampilan dari landing page. Bisa dilihat di bagian bawah sendiri itu ada navigation bar, di mana di situ nantinya itu ada halaman home, kemudian kategori, kemudian ketiga ada make review, kemudian notifikasi, dan profile. Ini merupakan sintaks dari landing page, bagian navigation bar, bottom. Di sini nantinya itu setiap pemanggilan dari bottom bar ini, kami menggunakan list widget yang ada di nomor 13 sampai nomor 31 di situ. Nah, untuk halaman yang sudah kami buat ialah halaman home, kategori, dan juga profile. Lalu, di sini nantinya setiap icon itu bisa ketika kita masuk ke dalam halaman tersebut bisa berubah warna menjadi warna pink seperti di icon home tersebut. Lalu mungkin bisa dilihat di sintaks Dart beranda, Mel. Beranda view, iya benar. Nah, di sini merupakan sintaks isian dari isi halaman beranda atau homepage ini. Dengan app bar-nya ini ada di beranda underscore ths underscore app bar. Kemudian app bar sendiri diisi dengan logo dan juga icon favorit, di mana icon favorit nanti itu bisa menuju ke halaman favorit. Kemudian untuk beranda view Dart sendiri itu nanti mungkin bisa tolong untuk emulatornya diatasin dulu, terus digeser
ke kanan yang paling atas, nah itu bisa bergerak ke kanan dan juga ke kiri sesuai dengan sintaks yang ada di halaman beranda view.me. Mungkin bisa di next, Mel. Baik, untuk halaman selanjutnya yaitu ada halaman kategori. Di sini dibungkus dengan card dari masing-masing produknya. Untuk yang pertama yaitu ada kategori produk. Di sini kami menggunakan F-bar icon favorit dan juga icon back button yang berfungsi untuk kembali ke halaman berikutnya. Sedangkan untuk icon love atau favorit ini adalah berisikan mengenai skincare yang telah disukai oleh user. Kemudian di sini terdapat bodinya terisi dengan card, di mana masing-masing card ini memiliki bagian tertentu, seperti untuk yang pertama ada serum, kemudian ada sunscreen, kemudian ada moisturizer, facial wash, toner, facial mask, eye cream, dan cleanser. Di sini dibuat seperti kartu untuk memudahkan user dalam mengakses kategori pilihan yang akan diinginkan oleh user. Berikutnya, jika kami memilih satu kategori dan kami ingin melihat isinya, kami bisa mengklik bagian tersebut dan akan memunculkan warna pink, yaitu dengan arti kategori ini akan diklik oleh user. Berikutnya, yaitu pada kategori merek. Di sini ada beberapa brand kategori. Di sini terdapat sekitar 8 kategori brand yang sudah ada. Dan di sini bisa dilihat bahwa dengan menggunakan kartu ini, menggunakan widget card, ini bisa memudahkan user untuk memilah atau memilih bagian kategori brand yang akan dipilih. Kemudian jika diklik berikutnya yaitu misalnya pada Skin Mugwort, ini berisikan review atau ulasan dari pengguna terkait dengan produk tersebut. Jadi di sini memungkinkan untuk pengguna satu dan pengguna lainnya untuk bisa bereksplor atau bisa berbagi satu sama lain terkait produk yang telah dipakai dan direview. Kemudian di sini ada icon favorit sebanyak 5, yang berarti yang menyukai postingan ini sebanyak 5 orang. Kemudian di masing-masing akbar bisa ada icon back yang bisa digunakan untuk kembali ke halaman berikutnya. Selanjutnya ada halaman untuk favorit produk. Halaman favorit produk ini sama dengan tampilannya dengan yang lain, yaitu berisikan favorit produk dari user yang telah dibaca dan disukai oleh user itu. Dan ini untuk memudahkan user agar tidak lupa akan yang sudah dibaca maupun yang akan produk tersebut dibeli atau disimpan untuk nantinya. Seperti itu. Berikutnya ada halaman profile. Baik, jadi di sini adalah halaman profile, di mana di halaman profile ini bisa masuk ke sintaks yang itu, Mel, profile screen. Iya, profile screen. Nah, di sini profile screen sendiri untuk pengaturan dari picture-nya itu ada di sintaks komponen profile underscore pic.dart, dan juga untuk body-nya sendiri ada di body.dart. Mungkin bisa masuk ke profil picture dulu di komponen profile underscore pic bawah, Mel. Iya itu. Nah, di sini yang pertama ialah gambar ini dibungkus dengan size box dan juga kemudian dibuat circle avatar supaya bentuknya itu menjadi lingkaran. Kemudian di sini kami menggunakan profile pink berwarna merah muda yang sesuai dengan aplikasi kami untuk sebagai background image-nya. Lalu kami mengatur positionnya, kemudian mengatur untuk gambar ini kami menggunakan flat button, di mana itu nanti
Mungkin bisa dia Kak kebawain Mel. Nah, di situ jadi karena sintaks ini di komen dalam artian dimatikan, jadi ini tuh hanya berfungsi untuk mengatur profil ini berbentuk lingkaran saja. Karena nanti untuk penggantian eh, profil picture-nya ada di halaman My Account. Tapi kemudian saya akan menjelaskan yang bagian body. Silakan Mel di body.dart. Nah, di sini merupakan sintaks dari isian My Account, My Review, Settings, dan juga Logout. Di mana nantinya itu dapat dilihat di sini, semuanya dibungkus dengan kolom, lalu diatur dengan padding, dan juga setiap halaman itu diatur, setiap tulisan kolom My Account, My Review itu diatur dengan agak ke atas sedikit, Mil. Diatur dengan yang namanya padding dan juga size itu tadi. Yang pertama ialah profile menu yang kemudian dinavigasikan menuju ke halaman profile page, kemudian my review nantinya akan diarahkan ke halaman review yang user buat, kemudian settings ini akan mengarah pada halaman pengaturan nantinya, dan logout ini nantinya akan mengarah ke halaman login kembali. Mungkin bisa langsung lanjut ke my account. Nah, di sini, nah bisa masuk ke halaman page account page underscore.dart. Di atasnya tulisan edit gitu. Ya. Nah, jadi di sini app bar-nya dibikin transparan, kemudian nantinya profile picture ini itu diatur untuk bisa menghasilkan profile picture seperti itu, diatur di dalam display image widget. Mungkin bisa dilihat mal di sebelah kiri, sintaks widget, display widgets, display image widget. Agak bawah ya itu. Dan minta tolong emulatornya dikembalikan lagi. Nah, di sini intinya itu ada tambahan berupa ada gambar semacam pensil itu berfungsi untuk melakukan pengeditan. Jadi nantinya ketika halaman itu dibuka, mungkin bisa dibuka halaman picture-nya. Iya, itu minta tolong diklik. Nah, itu kita akan mulai masuk ke halaman edit image.dart. Bisa minta tolong edit image, Mel. Ya, di situ. Nah, itu nantinya gambar ini bisa di-upload. Kemudian setelah penguploadan gambar, maka akan masuk ke dalam update, dan itu nanti akan gambarnya bisa berubah. Namun untuk saat ini hal itu masih belum, karena kami masih belum menggunakan database sendiri. Kemudian lanjut keluar menuju ke penggantian nama full name. Ini bisa dilihat di dalam sintaks edit name. Di sini bisa tolong dibuka mail di emulatornya. Dapat dilihat di sini di return scaffold itu kita bisa memasukkan nama awal kita juga nama akhir kita, lalu mengupdate-nya, dan itu akan terganti. Nah, seperti itu. Ini sesuai dengan sintaks yang ada di sini, di mana tertulis, di mana itu dibungkus dengan size box, dan juga agak ke bawah mungkin. Nah, itu sebenarnya ketika nanti kita salah memasukkan nama atau kita tidak mengisi nama, maka itu akan masuk ke validator if return else if itu. Jadi nanti akan ada suatu pemberitahuan notifikasi bahwa kita belum mengisi namanya. Lalu mungkin bisa masuk ke phone. Nah, ini juga sama konsepnya, yaitu jikalau tidak diisi, maka coba langsung di-update aja, men. Dalam nomornya cuma segitu aja. Nah, akan muncul error seperti itu. Ini sesuai dengan yang ada di validator ini. Tapi kalau misalnya kita mengisi lebih dari 10, itu maka akan aman-aman saja. Kemudian dan juga untuk email, konsepnya juga sama seperti itu. Konsepnya sama dengan font tadi, tinggal menggunakan .com. Nah, seperti itu. Kemudian setelah selesai, maka user dapat melakukan logout dan akan kembali ke halaman login itu tadi. Sepertinya sekian presentasi dari kami.
Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan juga pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.